Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leoni Diri Samboja dengan NIM akhir 094 dari Ekonomi Pembangunan 5A. Yang terhormat, Bapak Dr. Ade Jamal Mirdad selaku pengampu mata kuliah Perekonomian Indonesia dan juga teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai APBN, kebijakan fiskal, dan juga utang luar negeri. Yang pertama, kita harus tahu dulu nih, apa itu definisi dari APBN. APBN itu kepanjangan dari Anggaran, Pendapatan, dan juga Belanja Negara, yaitu sebagai pedoman untuk membiayai tugas-tugas negara di segala bidang, termasuk belanja pegawai untuk jangka waktu tertentu. Lazimnya itu untuk 1 tahun mendatang. Tugas-tugas negara ini diselenggarakan demi kepentingan masyarakat. Jadi, masyarakat dibebani biaya untuk penyelenggaraan tugas-tugas itu. Itulah sebabnya masyarakat dikenakan pungutan-pungutan berupa pajak, bea, dan cukai, dan juga lain-lain pungutannya. Yang kedua, selanjutnya ini pengertian lebih lanjut mengenai APBN yang dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Nah, yang disebut dengan APBN itu adalah yang pertama, Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Negara yang disetujui oleh DPR. Ini terdapat di pasal 1 angka 7. Yang kedua, itu artinya adalah terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan yang terdapat di pasal 11 ayat 2. Terus yang ketiga, pengertian APBN itu meliputi masa 1 tahun dimulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Ini terdapat di pasal 4. Terus yang keempat, pengertiannya yaitu ditetapkan tiap tahun dengan undang-undang yang terdapat di pasal 11 ayat 1. Dan yang terakhir, pengertian APBN-nya itu mempunyai fungsi otorisasi perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi yang terdapat di ayat 4. Selanjutnya itu ada fungsi dari APBN. Sesuai dengan berbagai literatur dan sejarah APBN, fungsi APBN selalu dikaitkan dengan 3 fungsi, yaitu fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Tetapi secara normatif untuk Indonesia, maka fungsi APBN secara tegas menjadi aturan normatif dalam kebijakan APBN-nya. Nah, berdasarkan pasal 3 ayat 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, ditegaskan bahwa mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Nah, untuk yang pertama itu fungsi otorisasi. Itu artinya adalah bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Fungsi kedua yaitu perencanaan. Itu artinya adalah anggaran negara menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Fungsi ketiga yaitu pengawasan. Artinya, negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Fungsi keempat yaitu fungsi alokasi. Artinya, negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Fungsi kelima yaitu distribusi. Artinya, kebijakan negara, anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan. Dan fungsi yang terakhir yaitu fungsi stabilisasi. Artinya, pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Selanjutnya ini ada tujuan APBN. APBN mempunyai tujuan untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran negara, serta peningkatan produksi dan kesempatan kerja, serta peningkatan pertumbuhan ekonomi dapat tercapai sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terwujud. Tujuan penyusunan APBN ini adalah sebagai pedoman pendapatan dan pembelanjaan negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan untuk meningkatkan produksi dan kesempatan kerja dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran masyarakat. Nah, di sini ada ruang lingkup APBN. APBN itu mencakup seluruh penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan itu berasal dari perpajakan maupun non-perpajakan, termasuk hibah yang diterima oleh pemerintah. Pengeluaran atau belanja adalah belanja pemerintah pusat dan daerah,
Jika terjadi defisit, yaitu pengeluaran lebih besar daripada penerimaan, maka dicari pembiayaan baik yang sumber dari dalam negeri maupun luar negeri. Nah, terkait dengan pengelolaan APBN nih, semua penerimaan dan pengeluaran itu harus tercakup dalam APBN. Dengan kata lain, pada saat pertanggungjawaban APBN, semua realisasi penerimaan dan pengeluaran dalam rekening-rekening khusus harus dikonsolidasikan ke dalam rekening BUN. BUN itu singkatan dari Bendaharawan Umum Negara. Semua penerimaan dan pengeluaran yang telah dimasukkan ke dalam rekening BUN adalah merupakan penerimaan dan pengeluaran yang on budget. Selanjutnya, yaitu materi berikutnya, yaitu kebijakan fiskal. Ada pengertian kebijakan fiskal menurut Wolfson. Kebijakan fiskal merupakan tindakan-tindakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan umum melalui kebijakan penerimaan dan pengeluaran pemerintah, mobilisasi sumber daya, dan penentuan harga barang dan jasa dari perusahaan. Samuelson dan Nordhaus juga menyatakan bahwa kebijakan fiskal adalah proses pembentukan perpajakan dan pengeluaran masyarakat dalam upaya menekan fluktuasi siklus bisnis dan ikut berperan dalam menjaga pertumbuhan ekonomi, penggunaan tenaga kerja yang tinggi, bebas dari laju inflasi yang tinggi dan berubah-ubah. Di sini ada tujuan dari kebijakan fiskal. Yang pertama itu untuk menjaga dan mengembangkan perekonomian negara. Nah, ini jelas banget ya, karena penerapan kebijakan fiskal itu juga diharapkan mampu mengaruhi seluruh sektor ekonomi negara dan memperbaiki masalah di dalamnya, mulai dari sektor korporat atau perusahaan, perbankan, hingga usaha mikro. Terus yang kedua itu tujuannya adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Jika kualitas SDM di Indonesia meningkat, maka harapannya SDM tersebut punya kapabilitas bersaing di dunia kerja nasional dan internasional, sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Terus tujuan yang ketiga adalah menjaga stabilitas harga barang. Demi menjaga harga barang tetap terjangkau bagi masyarakat dan terhindar dari fluktuasi karena pihak tidak bertanggung jawab, maka ada banyak faktor nih yang mempengaruhi harga barang dalam pasar, mulai dari faktor positif kayak meningkatnya demand sampai faktor negatif seperti terjadinya penimbunan dan monopoli pasar. Yang keempat, tujuannya yaitu mendorong investasi, menciptakan iklim investasi lebih baik dari pelaku pasar modal, utamanya itu investor, sehingga negara bisa memperoleh lebih banyak pendapatan dari pajak usaha. Selanjutnya itu ada jenis-jenis kebijakan fiskal. Nah, ini ada jenis-jenisnya, bisa dilihat ada tiga, itu dari segi teoritis, segi penerapan, dan juga segi neraca pembayaran. Yang pertama itu dilihat dari segi teoritisnya, maka jenis kebijakan fiskal di Indonesia itu terbagi menjadi tiga, yaitu kebijakan fiskal fungsional, terencana, dan insidental. Untuk kebijakan fiskal yang fungsional itu artinya adalah kebijakan yang diambil demi meningkatkan kualitas ekonomi secara makro dengan dampak yang baru terlihat dalam jangka panjang. Contohnya yaitu kebijakan fiskal fungsional, contohnya pemberian beasiswa kuliah, bantuan pendanaan, startup, dan juga sebagainya. Terus yang kedua itu ada dari segi teoritis, masih dari segi teoritis ada kebijakan fiskal terencana atau yang disengaja. Artinya kebijakan ini tuh memanipulasi anggaran negara. Fungsi kebijakan fiskal yang satu ini itu untuk menghadapi masalah tertentu, misalnya pandemi dan krisis ekonomi. Contoh kebijakan fiskal yang disengaja itu adalah alokasi APBN sebagai sektor kesehatan di masa pandemi dan relaksasi pajak usaha. Terus ada masih dari segi teoritis, yaitu ada kebijakan fiskal insidental atau yang tidak disengaja. Itu artinya adalah kebijakan berupa penetapan keputusan atau aturan untuk melindungi stabilitas ekonomi sektor non pemerintah. Contohnya itu penetapan harga eceran tertinggi. Nah, selanjutnya ini jenis-jenis kebijakan fiskal yang kedua dari segi penerapan itu terbagi menjadi dua, yaitu kebijakan fiskal ekspansif dan juga kontraktif. Untuk kebijakan fiskal ekspansif itu artinya adalah kebijakan yang diambil pemerintah saat ekonomi melemah dengan menaikkan anggaran belanja serta menurunkan atau meniadakan pajak bagi sektor tertentu. Nah, fungsi kebijakan fiskal ekspansif ini
adalah demi meningkatkan daya beli barang sehingga perusahaan tetap bisa melakukan produksi tanpa memecat pekerja atau PHK. Lalu kebijakan yang selanjutnya yaitu kebijakan fiskal kontraktif, yaitu kebijakan menurunkan belanja pemerintah dan juga menaikkan pajak. Fungsi kebijakan fiskal yang kontraktif ini adalah untuk mencegah inflasi dan juga mengurangi rasio Gini. Nah, jenis yang ketiga atau yang terakhir ini dilihat dari segi neraca pembayaran. Ini dibagi menjadi 4, yaitu kebijakan fiskal seimbang, surplus, defisit, dan juga dinamis. Untuk kebijakan fiskal yang seimbang, ini diambil untuk menjaga keseimbangan pemasukan dan pengeluaran negara. Fungsinya yaitu agar negara tidak terlalu banyak hutang, meski terdengar positif, regulasi fiskal seimbang memiliki resiko yang besar karena tidak semua negara punya kemampuan memenuhi keseluruhan kebutuhan warganya. Yang kedua itu kebijakan fiskal surplus. Nah, artinya adalah banyaknya pemasukan lebih banyak daripada pengeluaran. Nah, fungsi dari kebijakan fiskal surplus ini adalah demi mencegah terjadinya inflasi. Lanjut, yaitu kebijakan fiskal defisit. Balikan dari jenis kebijakan surplus. Nah, jadi kebijakan fiskal defisit ini adalah regulasi fiskal untuk mengatasi kekurangan pemasukan dibandingkan pengeluaran. Nah, salah satu contoh kebijakan fiskal defisit ini adalah utang luar negeri. Nanti akan kita bahas di materi berikutnya. Dan yang terakhir itu ada kebijakan fiskal dinamis. Itu artinya adalah regulasi fiskal dinamis, yaitu kebijakan ekonomi yang diambil sewaktu-waktu saat negara membutuhkan. Selanjutnya, itu ada instrumen kebijakan fiskal. Yang pertama itu ada pajak. Demi mencapai tujuan kebijakan fiskal, pemerintah itu dapat memanipulasi pajak dalam bentuk pengurangan, penambahan, penundaan, sampai peniadaan. Yang kedua itu instrumennya adalah pengeluaran belanja. Apabila neraca pembayaran negara defisit, maka pemerintah bisa mengurangi pengeluaran belanjanya di sektor tertentu, misalnya penundaan pembayaran THR ataupun PNS, bagi PNS-PNS. Yang ketiga itu adalah obligasi publik. Nah, berbeda dengan utang luar negeri, obligasi publik ini memiliki kupon rate atau bonus komisi saat pemerintah mengembalikan pinjamannya ke masyarakat. Dan instrumen yang terakhir yaitu alokasi anggaran. Pemerintah itu punya wewenang memindahkan alokasi anggaran dari sektor lain, dari satu sektor ke sektor lainnya. Misalnya di masa pandemi, pemerintah itu dapat memprioritaskan anggaran untuk fasilitas kesehatan agar masyarakatnya itu fasilitas terpenuhi dan juga lebih terprioritaskan dibandingkan masalah lainnya seperti itu. Karena di pandemi ini yang paling utama adalah masalah kesehatan. Nah, selanjutnya ini adalah contoh dari kebijakan fiskal. Yang pertama itu ada tax amnesty atau pembebasan pajak berupa pengurangan atau peniadaan dalam kurun waktu tertentu bagi masyarakat yang mau melaporkan seluruh kekayaannya. Terus contoh yang kedua adalah subsidi BBM dan juga gas. Nah, tujuan kebijakan fiskal di bidang ini adalah memperlancar mobilitas transaksi ekonomi masyarakat. Terus yang ketiga contohnya adalah penetapan harga eceran tertinggi atau HET. Nah, barang-barang dengan HET itu umumnya adalah obat-obatan dan juga sembako. Selanjutnya itu materi tentang utang luar negeri. Nah, utang luar negeri itu apa sih artinya? Nah, artinya adalah setiap penerimaan negara, baik bentuk devisa dan juga atau devisa yang dirupiahkan, rupiah maupun dalam bentuk barang dan atau jasa yang diperoleh dari pemberi pinjaman luar negeri yang harus dibayarkan kembali dengan persyaratan tertentu. Pinjaman ini dapat berbentuk pinjaman program dan juga atau pinjaman proyek dan terdiri atas pinjaman pertama itu pinjaman lunak, terus fasilitas kredit ekspor, pinjaman komersil, dan juga pinjaman campuran. Nah, untuk pinjaman lunak sendiri itu artinya adalah pinjaman yang masuk dalam kategori Official Development Assistance yang berasal dari suatu negara atau lembaga multilateral yang ditujukan untuk pembangunan ekonomi atau untuk meningkatkan kesejahteraan sosial bagi negara penerima dan memiliki komponen hibah atau grant element sekurang-kurangnya 35%. Terus ada fasilitas kredit ekspor, yaitu pinjaman komersial yang diberikan oleh lembaga keuangan
atau lembaga keuangan di negara pengekspor yang dijamin oleh lembaga penjamin kredit ekspor. Dan yang ketiga itu ada pinjaman komersial, adalah pinjaman luar negeri pemerintah yang diperoleh dengan persyaratan yang berlaku di pasar dan tanpa adanya penjamin dari lembaga penjamin kredit ekspor. Dan yang terakhir yaitu ada pinjaman campuran, adalah kombinasi antara dua unsur atau lebih yang terdiri dari hibah, pinjaman lunak, fasilitas kredit ekspor, dan juga pinjaman komersil. Nah, kenapa sih kita perlu banget berutang gitu kan? Nah, tujuannya adalah untuk menjaga momentum dan menghindari opportunity loss. Adanya kebutuhan belanja yang tidak bisa ditunda, misalnya penyediaan fasilitas kesehatan dan ketahanan pangan. Penundaan pembiayaan justru akan mengakibatkan biaya atau kerugian yang lebih besar di masa mendatang. Nah, kesempatan pembiayaan juga ini diprioritaskan atau dioptimalkan untuk menutup gap penyediaan infrastruktur dan meningkatkan indeks pembangunan manusia atau IPM di Indonesia yang masih relatif tertinggal dibandingkan negara lain. Selanjutnya ada kebijakan pemanfaatan utang luar negeri yang dilihat dari aspek makro. Yang pertama itu ada menjaga dan mempertahankan kesinambungan fiskal. Kesinambungan fiskal itu adalah kondisi APBN yang sehat dalam jangka panjang dan mampu meminimalisir adanya resiko gagal bayar. Nah, hal ini tuh dapat dilihat dari dua sisi, yaitu bagaimana pengelolaan APBN dapat dilakukan secara prudent dan bagaimana APBN digunakan secara optimal dengan meningkatkan kualitas belanja. Nah, yang kedua itu ada meningkatkan kinerja neraca pembayaran. Nah, dalam neraca pembayaran itu aktivitas pinjaman luar negeri seperti penarikan pinjaman, terus pembayaran cicilan pokok dan pembayaran bunga berada dalam transaksi investasi lainnya dan pendapatan primer. Penarikan pinjaman luar negeri akan berpengaruh positif dalam neraca investasi lainnya. Nah, sebaliknya nih, pembayaran pokok pinjaman luar negeri akan berpengaruh negatif. Di sisi lain, pembayaran bunga pinjaman luar negeri akan berpengaruh dalam transaksi pendapatan primer. Kebijakan yang ketiga yaitu sebagai bagian dari pengelolaan biaya dan resiko utang pemerintah. Pengelolaan risiko merupakan suatu pendekatan dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman, termasuk penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya, dan mitigasi risiko dengan menggunakan pengelolaan sumber daya. Dalam utang pemerintah ini, risiko yang dapat muncul antara lain seperti nilai tukar, terus ada default atau gagal bayar, dan jangka waktu jatuh tempo. Sedangkan biaya yang dapat muncul antara lain seperti yield, suku bunga, fee, dan juga lain-lain. Dan yang keempat, kebijakan pemanfaatan utang luar negeri dari sisi makro itu mengurangi potensi crowding out effect. Crowding out effect dapat terjadi karena pemerintah mengeluarkan pinjaman atau penerbitan obligasi dalam negeri yang cukup besar untuk ditawarkan kepada masyarakat, sehingga menyerap sebagian besar dana masyarakat. Akibatnya nih, volume pinjaman atau penerbitan obligasi dalam negeri meningkat, dan porsi dana investasi swasta yang tersedia itu berkurang. Selanjutnya, ada kebijakan pemanfaatan utang luar negeri yang dilihat dari aspek mikro. Yang pertama itu untuk menambah kapasitas. Selain untuk sumber pembiayaan, pinjaman luar negeri ini juga dimanfaatkan untuk meningkatkan kapasitas bagi pihak yang terlibat dalam kegiatan pinjaman luar negeri. Peningkatan kapasitas tersebut dapat diperoleh dari penerapan international best practice maupun alih ilmu teknologi melalui interaksi antara pihak yang terlibat dalam proyek. Yang kedua itu adalah pengembangan model proyek atau kegiatan, atau juga bisa disebut dengan scaling up. Nah, ini dengan adanya pembelajaran berupa transfer of knowledge dan penerapan international best practice, nah kegiatan pinjaman luar negeri berpotensi untuk dikembangkan melalui replikasi atau scaling up. Nah, replikasi atau scaling up ini merupakan upaya untuk melanjutkan proyek pinjaman yang dinilai sukses dengan menerapkan kegiatan yang serupa untuk memperluas pelaksanaannya. Yang ketiga, yaitu sebagai instrumen kerjasama pembangunan. Seiring dengan perkembangan ekonomi global, pinjaman luar negeri juga itu dilakukan Indonesia
memiliki upaya dalam mendorong peningkatan kerjasama Indonesia dan juga internasional, baik di forum multilateral maupun bilateral. Pada tingkat multilateral nih, pinjaman luar negeri itu dilakukan dengan menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga multilateral seperti World Bank, Asian Development Bank, terus ada Islamic Islamic 35 Development Bank, dan juga lain-lain. Nah, selain sebagai member country dan borrower, peran Indonesia juga dapat ditingkatkan untuk lebih aktif dalam lembaga lainnya juga. Nah, yang keempat itu kebijakannya yaitu mendorong peran BUMN dan swasta nasional. Proyek pinjaman luar negeri itu tidak hanya melibatkan kerjasama G2G saja atau government to government saja, namun juga melibatkan peran BUMN dan swasta nasional dalam pelaksanaannya. BUMN dan swasta dapat terlibat secara langsung dalam proyek pinjaman luar negeri sebagai pelaksana proyek, kontraktor, dan juga pemasok, atau bagian dari KPS, kerjasama pemerintah dan swasta. Nah, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2015, BUMN dapat memanfaatkan pinjaman luar negeri melalui pinjaman langsung atau direct lending yang memungkinkan adanya jaminan pemerintah di dalamnya. Dan terakhir ini kebijakan pemanfaatan utang luar negeri dari aspek mikro, yaitu mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan akses pelayanan atau pemerataan pembangunan. Pinjaman luar negeri juga dapat dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi, akses pelayanan, dan pemerataan pembangunan. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi itu, pinjaman luar negeri difokuskan pada proyek-proyek pembangunan dengan investment leverage yang tinggi, seperti sektor infrastruktur dan juga energi. Nah, di sini ada pernyataan yaitu utang itu merupakan konsekuensi belanja negara yang ekspansif. Nah, kebijakan belanja yang ekspansif dilakukan dengan memprioritaskan belanja produktif pada sektor infrastruktur, pendidikan, dan juga kesehatan. Besarnya belanja pemerintah ini untuk memberikan stimulus bagi perekonomian dan masih belum dapat terpenuhi seluruhnya dari penerimaan negara, yaitu perpajakan, bea cukai, PNBP, dan juga hibah. Konsekuensi dari selisih kurang antara pendapatan dan belanja negara disebut defisit APBN. Nah, pendapatan negara itu terdiri dari perpajakan, bea cukai, penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, dan juga hibah. Belanja negara terdiri dari belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah, dan juga dana desa. Wujud fiskal ekspansif diantaranya melalui percepatan proyek infrastruktur, melalui peningkatan belanja capital per labor, peningkatan dana transfer ke daerah dan dana desa, serta investasi pemerintah. Nah, ini berikutnya ada rasio utang luar negeri Indonesia dibanding dengan negara lain. Nah, kalau dilihat-lihat nih, rasio utang terhadap PDB dibandingkan negara lain, rasio Indonesia itu jauh lebih rendah ya dibandingkan dengan negara lain, yaitu dengan trennya menurun dari 36% di tahun 2006 menurun di tahun 2016 menjadi 27%. Nah, hal itu menunjukkan debt sustainability-nya itu terjaga. Nah, penurunan rasio utang Indonesia terhadap GDP ini dalam 10 tahun terakhir juga termasuk yang cukup signifikan dibanding negara lain, yaitu seperti Malaysia yang dari 2006 ke 2016 naik, terus South Africa atau Afrika Selatan dan dari 2016 ke 2016 juga naik, Philippines yang dari 2006 ke 2016 turun, namun juga tidak terlalu signifikan, ada USA dari 64% ke 108% itu naik utangnya, dan juga Jepang dari 186 ke 250%. Jadi untuk utang luar negeri ini jangan jangan dikira Indonesia itu yang punya utang banyak adalah negara dengan utang tertinggi. Bahkan negara-negara maju seperti USA dan juga Jepang itu juga memiliki utang yang lebih tinggi daripada Indonesia. Sekian presentasi yang dapat saya lakukan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.